Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Puspasari akan menjelaskan tentang kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, tidak banyak informasi yang didapatkan mengenai kerajaan ini. Satu-satunya yang didapat oleh para arkeolog yaitu berdasarkan literatur hikayat Raja-Raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja dan beserta penemuan koin yang berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Kerajaan Samudra Pasai juga dikenal dengan nama Kerajaan Samudra Darussalam dan Kesultanan Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Pulau Sumatera, atau persisnya di kota Lok Samawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Nah, Nazimuddin Al-Kamil ini merupakan seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintahkan pada tahun 1238 Masehi untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat yang tujuannya untuk dijadikan tempat pemasaran barang-barang dari timur. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan satu kerajaan di Pulau Sumatera bagian utara. Tujuan utamanya ialah untuk menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada. Beliau mengangkat Marasilu sebagai raja pertama Pasai. Kemudian setelah naik tahta, Marasilu berganti nama dan bergelar Sultan Malik As-Saleh. Masa akhir pemerintahan Sultan Malik As-Saleh sampai beliau wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Masa kebangkitan kembali Kerajaan Samudra Pasai adalah di bawah masa pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, tepatnya pada tahun 1383 sampai tahun 1405. Namun sayangnya, masa pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir harus berakhir dengan ditandai tewasnya beliau di tangan Raja Nakur dalam sebuah pertempuran. Sejak itu, kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh janda Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, yaitu Sultanah Nahrasiyah, yaitu raja perempuan pertama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemajuan Kerajaan Samudra Pasai ini ada 4 bidang, yaitu perdagangan, pelayaran, perekonomian, dan hubungan internasional. Nah, pada bidang perdagangan, pada saat itu bandar-bandar di Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dan merupakan pintu masuk ke Nusantara. Hubungan baik dengan Kerajaan Malaka yang saat itu ramai sebagai pusat perdagangan dunia membuat Kerajaan Samudra Pasai sebagai pelabuhan yang maju. Nah, yang kedua yaitu di bidang pelayaran. Berada dekat dengan pesisir pantai, Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat. Pelayaran keluar masuk di Kerajaan Samudra Pasai menjadi ramai. Hal ini ditunjang juga dengan mayoritas penduduk Kerajaan Pasai ini itu berprofesi sebagai nelayan. Nah, yang ketiga itu di bidang perekonomian. Di bidang ekonomi, Kerajaan Samudra Pasai mendapatkan kemajuan yang pesat. Koin emas sebagai alat pertukaran ditambah pelayaran dan perdagangan yang pesat membuat kerajaan ini terkenal kaya dan makmur. Nah, yang keempat yaitu hubungan internasional. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan baik dengan beberapa kerajaan di sekitarnya. Seperti Kerajaan Malaka, di mana sering terjadi pernikahan antar kedua sultan. Kerajaan juga telah menjalin hubungan baik dengan Cina dengan dikirimnya adik sultan ke sana untuk menimba ilmu. Namun hubungan tidak baik juga terjalin dengan Raja Nakur yang mengakibatkan Kerajaan Nakur menyerang Kerajaan Pasai yang mengakibatkan Raja Pasai tewas. Nah, masa keruntuhan. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ini diakibatkan beberapa pengaruh internal dan eksternal. Internal, kerajaan sebelum masa keruntuhan sering terlibat pertikaian antar keluarga.
perebutan kekuasaan dan jabatan kerap sekali terjadi. Perang saudara dan pemberontakan tidak bisa dihindari. Bahkan raja saat itu meminta bantuan kepada Raja Melaka untuk meredam pemberontakan, namun tidak urung. Terjadi karena pada tahun 1511 kerajaan Melaka jatuh ke tangan Portugal. 10 tahun kemudian, tepatnya 1521, Portugal menyerang kerajaan Samudra Pasai dan runtuhlah kerajaan itu. Tetapi bibit kerajaan masih ada, sehingga pada tahun 1524 kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.